Itu Ibrahim Pak, romantis sama istrinya, tidak seperti bapak-bapak. Waktu nanti pacari istrinya sopan sekali, tabe indi, hati-hati kisah sayangku, terserah kita, aduh, hati-hati kita, hati-hati kita, ada batu di depan tak, kesina. Itu dulu waktu udah dipacari. Sekalinya sudah ada anaknya dua, tahan tuh kaki istri, apa kita bilang, di mana musim matamu dongok. Coba Ibrahim alaihissalam tidak seperti itu. Dia panggil istrinya, yang sayang, kenapa kideng? Tolong saya mandi itu Ismail, kasih pakai baju baru, sisir rapi-rapi rambutnya, kasih parfum. Mau apa? Saya mau bawa jalan-jalan anak tuh. Baiklah, pergilah Ibrahim bersama Ismail alaihissalam, meninggalkan rumahnya menuju ke tempat pemotongan. Ketika menuju ke tempat pemotongan itu, kepanasan iblis. Kepanasan iblis berusaha menggagalkan ini. Kenapa? Kalau Ibrahim berhasil, berarti iblis gagal menggoda manusia. Maka dia usaha goda Ibrahim. Dengan cara apa? Dia bisi Ibrahim. Woi Ibrahim, balik kuliah itu anakmu. Kenapa? Lihat itu anakmu, lucunya. Lamanya kau harapkan, berpuluh tahun kau berharap, anakmu sekarang lagi lucu-lucunya, sudah ada, masa kau mau potong? Apa kata Ibrahim alaihissalam? Jangankan anakku, andai saja Tuhan perintah saya potong diriku, diriku juga saya potong. Ibrahim alaihissalam ambil batu, dia lempar itu iblis. Pergi kau iblis, ishak pelet, pak, pergi kau. Kena pantatnya, lari sampai di balik papan, balik lagi. Gagal goda Ibrahim. Dia goda istrinya. Siapa namanya istrinya tadi, Dek? Siapa? Sini kok, sini. Cepat kok. Hadiah. Cepat kok. Siapa namanya tadi? Sebelum kau jawab itu, tanya pertanyaanku adu dulu. Passwordnya. Siapa namanya nenekku? Mestinya jawab kau saja sembarang, karena orang tidak tahu juga siapa namanya nenekku. Hadiah. Oke, ya. Yuk Bapak, saudara-saudara sekalian, Siti Hajar digoda sama Ibrahim, si iblis. Hajar. Sini kau dulu. Apa? Kau tahu mau dibawa kemana anakmu? Mau dibawa jalan-jalan sama bapaknya. Dongok kau. Maksudmu? Tolo-tolo ini. Maksudmu? Tak bodoh-bodohi kau suamimu. Maksudnya apa? Mau nak potong itu anaknya? Sabaran dia bilang ini. Mana ada orang bapak mau potong anaknya? Iya, mau dia potong. Kok bisa? Katanya itu perintah Tuhannya. Apa? Perintah Tuhannya. Betul kok? Iya, katanya perintah Tuhannya. Mendengar ini, Siti Hajar berkata, jangankan anakku, saya saja siap dipotong kalau itu perintah Allah. Jangan banyak bicara di situ. Pak, lempar kena telinganya, lari sampai Sangatta, balik lagi. Masya Allah. Gagal di suami, gagal di istri. Nabi bilang Siti Hajar, jangankan anakku, saya juga mau dipotong kalau perintah Allah. Nabi bilang iblis, lebih gila dari suaminya ini. Dia datang goda anaknya Ismail, nagoda. Mas Boy, sikut dulu. Apa lagi? Kau tahu mau kau dibawa di mana bapakmu? Saya tahu ji, mau kena potong. Bodoh-bodohmu, masa mau kau? Jangan banyak bicara di situ. Dia ambil juga batu, dia lempar, pak, kena mata kanannya, picok. Apa itu bahasa Indonesianya picok? Apa bahasa Indonesianya picok, Pak? Mencok. Beda-beda sedikit. Kena mata kanannya, lempar, lari iblis. Maka 3 kali dilempar itu iblis. Ibrahim, Siti Hajar, Ismail alaihissalam. Inilah simbol permusuhan antara manusia dengan iblis yang diabadikan sekarang ketika kita melaksanakan ibadah haji dengan melempar 3 jumroh, yaitu jumroh Aqabah, Usta, Ula. Setan besar, setan tengah, setan kecil dilempar. Maka sekarang jamaah haji kalau pergi melempar batu, itu dinding. Ini ada cerita-cerita warung kopi jini, tidak tahu benar atau tidak. Ada jamaah haji dari Bontang,
Diambil batu, dia lihat itu dinding setan, dia bilang ini setan ini. Ini anak setannya ini yang goda saya selama ini. Lo rempel kok. Diambil batu, Pak. Diambil batu, dilempar itu dinding. Wih, kembali. Talaci itu batu, hampir nak kena kepalanya. Dia pukul itu batu, begitu dia pukul dibuka, ada batu tulisannya, sesama setan dilarang saling melempar. Dia bilang, hei, kau di sini kau lempar kak, di Bontang bersahabat ki. Akhirnya apa? Sudah lempar 3 jumroh itu. Sudah sampailah Ibrahim bersama Ismail di tempat untuk disembelih. Bapak-bapak, ibu-ibu, biasanya kalau kita pergi haji atau umroh, itu kan biasa kita pergi dibawa tur, ya. Biasa kalau sudah lewat Padang Arafah, kemudian masuk Musdalifah, biasanya itu tur leader atau mutawib atau ustadz tak bilang di atas bus, bapak ibu lihat ke arah kanan, di atas bukit setelah rumah raja, istana raja, ada di atas bukit seperti pos satpam. Disitulah tempatnya Ismail alaihissalam dibaringkan, dipotong sama bapaknya. Itu ada itu tempat sekarang. Mudah-mudahan Allah berikan rezeki, umur yang sehat, bapak ibu semua, adik-adik semua bisa datang ke tempat itu. Amin. Sudah diikatlah tangannya Ismail, diikat kakinya. Ibrahim alaihissalam tutup matanya, diambil pedangnya, dihadapkan pipinya Ismail ke tanah, dia kasih lengket di tanah pipinya, lalu dikeluarkan pedangnya, dia iris lehernya. Nah gerek nih, begitu dia gorok lehernya, tidak mempan Pak. Dek na belui, tidak mempan, dia iris, dia keras, tidak mempan. Lalu Ismail alaihissalam berkata, ai pisau kundru, pisau tumpul kita pakai Pak. Nabi bilang tidak, tajam ini, tajam. Ibrahim mau yakinkan dirinya, ini pisau pedang ini tajam atau tidak. Akhirnya apa? Itu pedangnya dihantamkan ke batu, dihantamkan ke batu, batu pecah. Nabi bilang, Ibrahim, batu keras pecah, ini lembut kok tidak makan. Nabi bilang, Ismail, barangkali ragu-ragu ki? Tidak, ku keras ini. Akhirnya dia bilang, coba lagi yang kedua kalinya. Begitu mau dicoba kedua kalinya Pak, Ismail bilang, tunggu dulu Pak, tunggu dulu, jangan dulu. Apa lagi nak? Pak, dengar baik-baik Pak, dengar baik-baik. Ibu, dengar baik-baik. Pak, tolong lepas tanganku, tolong buka ikatan kakiku, jangan ikat tangan kakiku. Kenapa? Kalau saya diikat, nanti Allah berpikir, nanti Allah mengira saya tidak ikhlas. Lepaskan ikatan tangan dan kakiku. Subhanallah, dilepas. Sudah dilepas, digerek lagi kedua kalinya. Ketika digerek kedua kalinya, Allah di atas aras memanggil seluruh malaikat, wahai malaikatku, kau lihatlah ini hambaku Ibrahim alaihissalam, begitu cintanya kepada Allah, begitu cintanya kepada Tuhannya, dia ikhlaskan, dia potong anaknya sebagai rasa ketaatannya kepadaku. Kau lihat ini Ibrahim. Dulu kalian mengkhawatirkan ketika Adam diciptakan menjadi pemimpin, kalian semua demo khawatir anti Adam, manusia merusak dunia. Ini sekarang kau lihat ini hebatnya ini manusia. Lalu dia gerek lagi itu, mendengar ini bahwa malaikat dipanggil semua. Lihat kau itu, kata Allah, lihat itu manusia. Mendengar ini, lalu malaikat mengucapkan takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jibril mendengar ini, Ibrahim alaihissalam melanjutkannya dan menjawabnya, La ilaha illallah huwallahu akbar. Mendengar ini, Ismail alaihissalam menjawab dan melanjutkannya dengan kalimat Allahu akbar walillahil hamd. Itulah kalimat takbiran kalau kita lebaran. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, La ilaha illallah huwallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Itu jadi besok kalau kita lebaran Idul Kurban, dari rumah, dari Loktuan, dari Berbas, jalan kita ke masjid, jalan kita ke lapangan,
sunnah mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kira-kira anak-anak, adik-adik, bapak-bapak kalau pergi tempat takbiran, pergi tempat lebaran, takbiran apa enggak? Takbiran? Tidak. Kalau anak motor-motor, nah balap motornya, nah kasih buka knalpotnya, nah kasih ribut-ribut, sambil jalan bukannya takbiran, selfie, OTW lebaran, sampai alhamdulillah duduk-duduk menunggu ustadz. Begitu sujud, nah foto lagi kepalanya, alhamdulillah sholat 2 rakaat. Tidak seperti itu. Kalau kita pergi ke area tempat lebaran, masjid atau lapangan, takbiran. Sudah Bapak Ibu sekalian, maka Allah perintahkan kepada malaikat Jibril, Jibril, kau ambil itu kibas yang ada di surga, yang pernah dipersembahkan anaknya Adam ketika menikah. Ambil itu kibas, bawa ke dunia, gantikan lehernya Ismail. Kemudian yang dipotong oleh Ibrahim alaihissalam adalah kibas atau domba atau kambing kita sekarang ini. Ibu bapak saudara-saudara sekalian yang saya hormati, ini kisah sejarah lahirnya kurban atau memotong binatang persembahan kepada Allah Subhanahu wa taala.